Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di gereja ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1, 2, dan 5. Marilah kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang keempat dan artinya. Hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kasih Allah yang kudus,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, yang terambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dan 15 sampai 16. Kita akan membaca secara bergantian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa-bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat kita dalam minggu ini. Warta Jemaat Minggu 25 Februari 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Reminiscere, artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dengan topik Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran, Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Yang kedua, ibadah minggu variatif HKBP Mampang Prapatan. Pada hari ini Minggu 25 Februari 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Prapatan akan dilaksanakan ibadah minggu variatif. Yang ketiga, amplop bantuan topang dana STFT Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta pada hari ini Minggu 25 Februari 2024 di ibadah pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB Bahasa Batak. Kita akan menyerahkan amplop bantuan untuk menopang dana STFT Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta saat bersalaman setelah ibadah selesai. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan klinik Prodia. Pada hari ini Minggu 25 Februari 2024 pukul 7.30 sampai pukul 11 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan Offenstein untuk pemeriksaan kesehatan medical check up atau tensi dan darah yang diselenggarakan oleh Laboratorium Klinik Prodia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Selvina Bitupulu. Mari kita mengikutinya. Yang kelima, Partangyangan WIK. Hari Selasa 27 Februari 2024 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WIK di WIK 2 di Tuan Rumahi Keluarga Situa A Simajuntak di Jalan Mampang Perapatan 15 nomor 52. WIK 4 di Tuan Rumahi Keluarga D Manulang Boru Simbolon di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIK 2 dan WIK 4. Yang keenam, pencalonan Sintua. Sesuai hasil rapat Huria Minggu 17 Desember 2023 dan sermon Perhalado HKB Mampang Perapatan pada hari Jumat 2 Februari 2024 telah diputuskan akan diadakan pencalonan Sintua HKBP Mampang Perapatan untuk membantu pelayanan di setiap WIK. Yang ketujuh, Parheheon Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu tahun 2024, pada hari Minggu 3 Maret 2004 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak Parheheon Sekolah Minggu dengan tema Aku Kuat Bersama Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Adapun rangkaian kegiatan Parheheon Sekolah Minggu antara lain: 1. Hari ini Minggu 25 Februari 2024 pukul 9.30 WIB bertempat di GSG akan dilaksanakan gladi kotor, dan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 10 bertempat di gedung gereja akan dilaksanakan gladi bersih. Yang kedua, lomba Parheheon hari ini Minggu 25 Februari 2024 pukul 11.30 atau setelah sekolah
Minggu bertempat di gedung gereja akan dilaksanakan lomba ranking 1 Alkitab untuk kelas 1 sampai kelas 7 dan penghargaan catatan terlengkap di kelas masing-masing untuk kelas 1 sampai kelas 7. Yang kedelapan, pendaftaran pelayanan Marturia HKP Mampang Perapatan sesuai dengan program kerja Dewan Marturia 2024 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta sesuai regenerasi pelayanan pemusik dan song leader telah dibuka pendaftaran untuk pemusik dan song leader di HKBP Mampang Perapatan bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani dan memiliki kemampuan dalam bermain musik ataupun bernyanyi dapat mendaftarkan kepada JC Siagian atau melalui situa sektor masing-masing. Yang kesembilan, pembinaan workshop leader, song leader, dan pemusik pada hari Sabtu 9 dan 16 Maret 2024 pukul 9 sampai pukul 16 bertempat di gedung gereja akan diadakan pembinaan workshop leader, song leader, dan pemusik. HKBP Mampang Perapatan dan Dewan Koinonia diberitahukan untuk pelayanan workshop leader, song leader, dan pemusik untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang ke-10, ibadah Minggu Keluarga di minggu pertama bulan Maret pada hari Minggu 3 Maret 2024 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KOR, mendaftarkan kepada Sintua Week, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan tahunan dalam amplop yang sudah disediakan. Warga jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang ke-12, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran pada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Thank you.
Damai sejahtera Tuhan Bapa kita yang melampaui segala akal budi, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Marilah kita mendengarkan kabar baik, firman Tuhan khotbah dalam kebaktian minggu kita pada hari ini, sebagaimana tertulis dalam surat Roma, pasal 4, ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, minggu kita hari ini disebut Reminiscere, remember your mercy. Ingatlah akan rahmatmu. Remember your grace. Ingatlah akan anugerahmu, kasih setiamu. Sebab kalau tanpa rahmat, tanpa kasih setia Tuhan, maka tidak ada orang yang beroleh keselamatan. Reminiscere ini mengajak kita agar kita senantiasa mengandalkan rahmat dan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Minggu Reminiscere juga mengajak kita agar kita mengingat masa-masa lalu, masa-masa ketika Tuhan melakukan perbuatan besar, bahkan termasuk Tuhan mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya dengan demikian kita beroleh keselamatan. Minggu ini kita mendengarkan khotbah sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus kepada suratnya kepada jemaat di Roma. Roma 4 ayat 18 dan ayat-ayat sebelumnya, terutama Roma pasal 3. Itu adalah pandangan, pemikiran dan keyakinan Rasul Paulus yang pada intinya mau menyatakan bahwa kita manusia bukan diselamatkan karena kebaikan kita. Kita manusia memperoleh keselamatan bukan karena perbuatan yang baik yang kita lakukan, bukan karena keunggulan atau usaha kita, tetapi semata-mata adalah karena rahmat dan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus secara khusus menggambarkan sebuah peristiwa lama, peristiwa yang besar ketika Tuhan memanggil Abraham dalam kurun waktu minimal 3.500 tahun yang lalu
atau katakanlah 1500 tahun sebelum Kristus lahir, Paulus menyatakan bahwa Abraham itu dibenarkan karena dia memiliki iman. Agenda Tuhan kepada Abraham, Tuhan berkata, Abraham, berangkatlah dari kampung halamanmu, dari tempat engkau dibesarkan, pergilah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan kau akan kujadikan menjadi keluarga, menjadi bangsa yang besar, keturunanmu sangat banyak. Kemudian daripada keturunanmu akan lahir bangsa-bangsa, dan dari mereka akan lahir raja-raja. Inilah pernyataan Tuhan kepada Abraham, dan dia berangkat. Tuhan tidak berkata misalnya, berangkatlah keluarlah dari negerimu ke New York, berangkatlah keluar dari kampungmu ke London. Tetapi Tuhan berkata, berangkatlah keluarlah dari negerimu dan dari kaum kerabatmu ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum jelas, tetapi Abraham percaya. Ketika dia melihat Tuhan dalam pandangan apokaliptis, dalam pandangan visinya dan imannya, dia percaya bahwa itu adalah Tuhan. Dan karena dia percaya itu adalah suara Tuhan, dia berangkat. Dia tidak peduli kemanapun, asalkan Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan pasti berbuat yang terbaik kepadanya. Itulah imannya. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, ketika dia sudah sangat tua, umurnya sudah 99 tahun menjelang 100 tahun, kembali Tuhan datang kepadanya, lalu berkata, engkau bukan lagi Abram. Abram dalam bahasa Ibrani artinya ayah yang ditinggikan, tetapi kau adalah Abraham, artinya bapa orang percaya, atau kakek moyang bangsa-bangsa. Jadi kamu bukan lagi Abram, bukan ayah dalam arti yang sangat simpel, tetapi kamu akan menjadi bapa orang-orang percaya. Istrimu yang sudah tua itu, yang sudah 90 tahun itu, yang belum punya keturunan, belum punya anak itu, bukan lagi Sarai, tetapi Sarah. Sarai artinya putri, tetapi Sarah artinya lady, permaisuri. Karena kelak daripadanya akan lahir bangsa-bangsa dan akan lahir raja-raja. Inilah agenda Tuhan. Agenda Tuhan bagi Abraham, menyuruh keluar, menyuruh pergi. Agenda Tuhan kepada Abraham kelak menjadi bangsa yang besar. Agenda Tuhan bagi keturunan Abraham, daripadanya akan lahir bangsa-bangsa yang besar dan bahkan raja-raja yang ternama. Abraham percaya. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, kita melihat kronologi daripada kehidupan Abraham. Dia berangkat pada usia 75 tahun menuju Kanaan. Dalam Kejadian 12, pertama-tama dia sampai di daerah Sikem. Di daerah Sikem itu ada hutan More. Lalu dia periksa tanahnya subur, tanahnya gambur, cocok untuk lahan pertanian. Kemudian dia melihat Tuhan datang. Lalu tindak yang pertama yang dilakukan sesudah dia memeriksa tanah itu, tanah yang subur, lalu dia mendirikan mezbah. Kemudian menyembelih seekor domba dan mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Abraham tidak tinggal menetap di Sikem, di tanah subur itu. Dari seluruh tanah di Palestina, tanah yang paling subur itulah Sikem. Dia meninggalkan Sikem
terus sampai ke arah selatan. Dia tiba di daerah Betel yang berbatasan dengan negeri Ai. Dia periksa tanahnya, tidak sesubur Sikem, tapi tanah itu mengandung kadar air yang sangat banyak. Dan sampai hari ini air yang dibutuhkan hampir seluruh orang Israel, bahkan termasuk orang Palestina, sumbernya dari Betel ini. Tetapi kemudian sesudah dia periksa tanahnya, lalu dia mendirikan sebuah mezbah, menyembelih lembu. Lalu kemudian disebutkan di sana, lalu memanggil nama Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Indonesia, Tuhan itu disebut dengan capital letter, dalam bahasa Batak Jehovah. Nama Allah itu adalah Tuhan. Nama Allah itu adalah JHWH, Yahweh dalam bahasa Batak Jehovah. Dengan kata lain, dalam sejarah peradaban dunia ini, mulai dari Adam sampai ke zaman Nuh, sampai ke zaman Nimrod, barulah zaman Abraham. Disitulah pertama kali di bumi ini manusia memanggil nama Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipanggil Abraham itu adalah Yahweh. Dia tidak menetap di Betel. Dia terus sampai ke selatan, sampailah dia di Negeb, padang gurun, padang pasir, kering kerontang. Lalu terjadilah bencana kelaparan. Dari situlah dia sampai ke Mesir, karena di Mesir masih ada perbekalan. Dia kembali ke Kanaan, sudah membawa harta yang banyak, pembantu yang banyak, kambing domba, emas dan perak. Dia kembali dari Mesir karena bencana kelaparan di tanah Kanaan. Tapi Firaun memulangkannya dengan harta, dengan hamba-hamba yang banyak. Dia kembali ke tanah Kanaan. Sesudah dia sampai di tanah Kanaan, dia mengingat janji Tuhan itu. Kau akan menjadi bangsa besar, keturunanmu akan melahirkan raja-raja. Bagaimana mungkin? Sekarang saya sudah berusia 86 tahun, 85 tahun. Sudah 10 tahun sejak saya meninggalkan Haran. Anakku pun tidak ada. Istriku pun mandul. Lalu dia berdoa. Kita baca dalam Genesis 15. Meminta anak dari Tuhan. Lalu istrinya berkata, aku sudah tua, mana mungkin melahirkan anak bagimu. Kau pun sudah tua, kawinilah dayang-dayangku. Itu sebabnya dikawinilah Hagar. Lahirlah Ismail. Abraham berumur 86 tahun. Tetapi ketika Hagar mengandung Ismail, dia menjadi sombong, melecehkan Sarai. Lalu Sarai mengusirnya. Hagar yang sedang mengandung itu berjalan di tengah hutan, menangis. Lalu Tuhan berkata, Hagar, kau mau kemana lari? Lalu kemudian Hagar menjawab, saya sudah diusir oleh nyonyaku. Lalu Tuhan berkata, pulanglah, sabarkanlah hatimu. Dia pulang dan diterima kembali dan melahirkan putranya Ismail. Ketika putranya Ismail berumur 14 tahun, Hagar semakin memusingkan kepala Sarai majikannya. Lalu dia diusir. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika Hagar dan Ismail berangkat melarikan diri menuju ke Mesir, Ismail hampir mati. Lalu malaikat Tuhan mengatakan, jangan berputus asa.
percayalah. Dan Tuhan akan memberkatimu, memberkati putramu. Dan putramu sudah diberi nama Ismail. Ismail itu artinya Tuhan sudah mendengarkan penderitaanmu. Tuhan sudah mendengarkan duka nestapamu. Nanti dari Ismail itu akan lahir 12 suku bangsa yang besar-besar. Dengan kata lain, Ismail pun diberkati Tuhan karena Abraham. Lalu ketika Abraham berumur 100 tahun, lahirlah Ishak. Hal yang tidak mungkin. Sarai sudah 90 tahun, lagi mandul. Ketika Tuhan menyatakan bahwa dia akan mengandung, Sarai itu tertawa. Itu sebabnya putranya diberi nama Ishak. Ishak artinya tertawa. Itulah kronologi perjalanan daripada Abraham. Mulai dari mulai dari Irak menuju Turki, dari Turki ke tanah Kanaan, pertama di Sikem, kemudian ke Betel, kemudian ke Nezeb, kemudian ke Mesir, kembali lagi ke tanah Kanaan, kemudian menikah, mengawini atau memperistri Hagar, dan terakhir lahirlah Ishak. Hal itulah yang kembali dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma ini. Intinya Paulus menyatakan bahwa kebenaran lahir dari iman kepercayaan. Bahwa Abraham itu menjadi orang yang benar karena imannya. Imannya yang luar biasa itu. Abraham dan keturunannya akan mewarisi bumi ini. Abraham dan keturunannya memperoleh anugerah bukan karena Taurat, tetapi karena kebenarannya dalam iman percayanya. Memang hukum Taurat itu perlu, karena tanpa hukum Taurat maka kita tidak akan mengenal murka Tuhan, dan kita tidak mengenal pelanggaran akan kaidah-kaidah dan perintah-perintah Tuhan. Tetapi bukanlah Taurat itu yang membuat kita menjadi selamat, tapi iman kepercayaan kita. Sebab kalau Taurat itu yang memberi keselamatan kepada manusia, maka sia-sialah perjanjian Tuhan dengan Abraham, dengan kita manusia. Iman, dari iman itulah lahir janji Tuhan, dan janji Tuhan itu adalah anugerah. Janji Tuhan itu bukan hanya tertulis bagi Abraham dan keturunannya, tetapi juga tertulis bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan menjadi manusia, kemudian mati disalibkan, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan kembali. Iman, kredo seperti itulah, maka kita pun menjadi orang yang dibenarkan. Dengan kata lain, kebenaran itu adalah juga diperuntukkan untuk kita, orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudara, iman percaya yang disebutkan oleh Rasul Paulus tentang iman percaya dari Abraham ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang sangat hebat. Bayangkanlah 75 tahun usianya, baru 25 tahun kemudian lahir putranya. Itu sebabnya Paulus mengatakan sebetulnya pada waktu itu Abraham sudah tua, fisiknya sudah lemah. Bukan hanya itu, istrinya pun sudah tua, lagi pula mandul. Bagaimana mungkin? Tetapi Abraham percaya kalau Tuhan yang menjanjikan, kalau Tuhan yang menyatakan, maka Tuhan pasti mampu melakukannya. Dan itulah iman percaya dari Abraham itu. Sesuatu yang extraordinary, yang mengalahkan usia. Kalau kita beriman, itu tidak boleh diukur dari usia kita berapa puluh tahun.
60 tahun, 70 tahun, 80 tahun pun, bahkan lebih 90 tahun pun, iman akan mengalahkan umur. Kalau orang-orang sakit sudah setahun, sudah 5 tahun, bahkan sudah 10 tahun hanya berbaring di tempat tidur, tetapi orang itu yang sakit itu sangat percaya kepada Tuhan, maka dia bisa mengalahkan penyakitnya dan imannya semakin bertambah. Fisik bisa menjadi lemah, tetapi kalau iman kuat, maka fisik yang lemah hampir tidak ada artinya kepada iman itu. Abraham 100 tahun, Sarah 90 tahun lagi mandul. Namun demikian Abraham tidak berkecil hati dan ganggu rohana. Imannya semakin kuat. Dia percaya kepada Tuhan. Lalu karena imannya sangat percaya kepada Tuhan dan dia bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, itu sebabnya Abraham menghormati, memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Itulah kebenarannya. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita juga diperhitungkan Tuhan karena kita percaya kepada Yesus. Dan kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 23 disebut di sana, sebab kamu telah dibeli dan dibayar lunas. Sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dalam bahasa Batak, ainunga di tubuh samu. Tapi terjemahan bahasa Indonesia ini lebih jelas, sebab kamu sudah dibeli dan dibayar lunas. Tuhan tidak membeli kita dengan cicilan. Tuhan tidak membeli kita dengan harga murah. Berapapun Tuhan sanggup dan mau, karena Dia cinta, karena rahmatnya untuk kita. Berapapun harganya, sejelek apapun kita, sejahat apapun kita, tetapi ketika Tuhan melihat kita memiliki iman percaya kepada Dia dan mengandalkan Dia, Tuhan dari sorga membeli kita. Itu yang disampaikan Paulus. Sebab kamu sudah dibeli dan dibayar lunas, cash and carry. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan apakah kita dibeli? Dahulu 20 tahun yang lalu ada film seri yang sangat hebat, berulang-ulang ditayangkan di televisi Republik Indonesia. The $6 Million Man. Steve Austin diceritakan di sana sudah mati, tetapi tim dokter dibayar, dan Steve Austin itu yang adalah anggota intelijen Amerika dihidupkan kembali. Dan biayanya $6 juta. Kita sudah mati, kita sudah bangkrut, kita sudah tenggelam, kita sebetulnya sudah terkubur karena dosa kita. Tapi Tuhan dari sorga datang ke bumi melakukan intervensi. Seluruh kekuatan sorga yang dimiliki dilakukan membedah, kemudian menghidupkan kita kembali. Biayanya bukan $6 juta. You are not $6 million. Petrus berkata dalam pasal 1 ayat 19, sebab kamu diselamatkan bukan dengan emas, bukan dengan perak. Ayat 18, tetapi kamu diselamatkan dengan darahnya yang kudus. Ayat 19. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dibeli dan dibayar lunas, bukan dengan dolar, bukan dengan emas, bukan dengan harta duniawi, tapi dengan darahnya sendiri. Itulah kebenaran, justification, supaya kita orang berdosa menjadi orang benar.
asalkan kita beriman. Kalau iman kita tidak bisa setengah iman Abraham, kalau iman kita tidak bisa 1/10 daripada iman Abraham pun, tetapi minimal kita percaya ada Tuhan. Dan Tuhan itu sudah menjadi manusia. Dan Tuhan yang menjadi manusia, Yesus Kristus itu 2000 tahun yang lalu sudah mati untuk kita. Tetapi dia hidup lagi untuk kita. Karena dia masih menjanjikan banyak hal, rahmat dan kasih setianya. Amin. Bapa di sorga, berkatilah kami semua. Tambahkanlah iman kami. Walaupun sekecil apa, tetapi ingatkanlah kami. Supaya iman kami pelihara. Supaya bertumbuh dari hari ke hari. Sehingga langkah kami semakin mantap. Sebab janjimu pasti engkau realisasikan. Besok hari, tahun depan. Tetapi bukan hanya dalam hidup kami. Janjimu engkau teruskan kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, kepada keturunan kami pada waktunya. Dengarlah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian 786. Kami undang berdiri.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.